pagi yang indah ini kami bersyukur Tuhan. Bila Tuhan Engkau melawat setiap umat-Mu yang ada di rumah. Bila pagi ini kami ingin bersuka cita Tuhan. Bila Tuhan Kau bawa hati kami untuk selalu senang menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ingin awali ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat pagi yang indah ini kita bersyukur pada Tuhan. Mari kita sama-sama menghadap di hadirat Tuhan. Kita mau datang di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Dengan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Ya Rama Sika Rama Rama Sakara. Haleluya Yesus. Menyembah-Mu Tuhan, kami mau tinggikan Kau Yesus. Haleluya. Engkau mau melawat kami semua Tuhan. Jamah hati kami, jamah seluruh jemaat-Mu Tuhan. Bawa hati kami untuk menyembah-Mu. Haleluya. Glory Yesus, glory. Menyembah-Mu di sini, ku percayakan ada bagimu. Bapakku datang, Bapakku datang. Menyembah-Mu di sini, ku percayakan ada bagimu. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib berkuasa, perbuatan-Mu ku nyanyi. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa,
perkasa, perbuatanmu ku nyanyi, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu ku nyanyi, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku, saat pagi hari mari kita sembah Allah kita. Kita mau sanjung Dia. Dia hadir di tempat ini. Dia hadir di tempat saudara. Dia hadir di rumah saudara. Ya Rama Rama ya Sane, ya Rama Rama ya Sane, ya Rama 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 ya Sane. Haleluya, haleluya. Ya Rama Rama ya Sane, ya Rama 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 ya Saka Rama 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 ya Sane. Haleluya. Haleluya. Ya Rama Rama Sika Rama 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 ya Sane. Haleluya. Ya Rama Sika Rama 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 Sika Rama 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 Sika Rama. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus, kami bersyukur Tuhan. Di tengah keadaan kami Tuhan Yesus, di tengah keadaan yang tidak menentu ini Tuhan. Oh Tuhan, Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kau melawat umat-Mu Tuhan Yesus, dimanapun umat-Mu berada, di rumah kami masing-masing berada Tuhan. Engkau tetap melawat umat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau berkarya setiap umat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bila Engkau bertahta lewat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Selidiki kami Tuhan Yesus. Selidiki aku Tuhan. Lihat hatiku Tuhan. Apakah Tuhan kami benar-benar mengasihi Engkau Tuhan. Selidiki jemaat-Mu Tuhan. Bila Tuhan Kau masuk ke dalam setiap hati jemaat-Mu Tuhan, sehingga Tuhan seluruh jemaat-Mu tetap mengasihi Engkau Tuhan dengan sepenuh hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus, Kau yang Maha Tahu
sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi, kau dapati aku tetap setia. Kami banyak menyembah Engkau pagi ini, Tuhan. Kami banyak menyembah Engkau, Yesus. Bila jamahan-Mu mengalir atas keluarga-keluarga yang hari ini beribadah, Tuhan, atas kehidupan setiap kami, Tuhan. Jamahan-Mu mengubahkan hidup setiap kami. Kami haus akan Engkau, kami haus akan Engkau, Tuhan. Kami haus akan Engkau. Bila ibadah kami pagi ini, Tuhan, ibadah yang menyenangkan hati-Mu, ibadah yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapakku, terima kasih buat jamahan-Mu, buat kehadiran-Mu dalam ibadah di pagi yang indah ini. Pagi ini kami membuka hati kami untuk kami bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, Tuhan, supaya pagi ini rencana Tuhan yang agung dan mulia terjadi dalam ibadah setiap kami, Tuhan. Terima kasih Bapakku, terima kasih. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari yang siap terima firman Tuhan katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan. Salam. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan. Selamat pagi. Masih semangat? Puji Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan, hari ini kembali kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Hari ini kita berkumpul di rumah kita masing-masing, bukan hanya sekedar berkumpul, tetapi perkumpulan kita, pertemuan kita pada pagi yang indah ini kita beribadah kepada Tuhan. Dan pastikan hari ini ibadah kita adalah ibadah yang berkenan, ibadah yang menghormati Tuhan, ibadah yang di dalamnya ada rasa takut akan Tuhan. Sebab hari ini kita akan belajar, ternyata tidak semua ibadah itu berkenan di hadapan Tuhan. Nanti kita akan temukan dari ayat yang akan kita baca. Ternyata ada ibadah yang dibenci oleh Tuhan. Ini perkara yang aneh. Namanya ibadah kok dibenci sama Tuhan, Tuhan tidak suka, itu kenapa? Tentunya saya akan percaya ada sesuatu yang
terjadi antara umat dengan Tuhan itu terjadi sesuatu sehingga apa? Sehingga ibadah orang-orang Israel pada waktu itu. Kenapa ibadah itu tidak berkenan, bahkan dibenci oleh Tuhan? Doa saya pagi ini ketika kita beribadah, ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Mari kita buka firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan. Di dalam kitab Amos, Amos pasal yang kelima. Amos 5 ayat 21 sampai dengan yang ke-27. Membacakannya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan. Judul perikopnya sangat jelas sekali. Ibadah Israel dibenci Tuhan. Aku benci, aku menghinakan perayaanmu. Dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban satumu, aku tidak suka. Dan korban keselamatan ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelian dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu? Hei kaum Israel, kamu akan mengangkat sakut rajamu dan kewan, dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu, dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan, jauh ke seberang Damsik, firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan, ternyata tidak semua ibadah itu berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini kita dibukakan dengan jelas, Israel itu kan umat pilihannya Tuhan, imamat rajani, bangsa yang kudus. Tapi kenapa ketika mereka beribadah, Tuhan mengatakan aku benci kepada ibadahmu, aku benci kepada persembahanmu, aku benci kepada nyanyianmu, aku benci kepada sorak-soremu. Ada apa ini? Bukankah mereka menyanyi untuk Tuhan? Bukankah mereka mempersembahkan korban sembelian untuk Tuhan? Tapi kenapa Tuhan katakan aku benci kepada ibadah? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan, banyak ayat firman Tuhan yang mengatakan mari beribadah kepada Tuhan. Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan beberapa orang. Memang ibadah itu diciptakan oleh Tuhan. Ternyata ibadah itu ada aturannya. Ibadah itu ada ketetapan-ketetapan yang harus kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga ibadah kita bukan ibadah yang dibenci oleh Tuhan, tapi ibadah kita ibadah yang menyukakan hatinya Tuhan. Yang pertama, yang perlu kita pelajari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan, kenapa ibadah Israel itu dibenci oleh Tuhan? Yang pertama karena orang Israel, dikatakan ayat 24, karena orang Israel tidak berlaku adil di hadapan Tuhan. Karena orang Israel tidak berlaku adil di hadapan Tuhan. Karena waktu beribadah ketika mereka menyembah Tuhan, mereka tidak meninggikan Tuhan. Mereka hanya melakukan kegiatan ibadah, hubungannya dengan Tuhan hanya sebuah rutinitas. Persembahan-persembahan, nyanyian yang dilakukan nyanyian yang rutinitas. Tidak ada hati untuk haus dan lapar akan Tuhan. Dikatakan firman Tuhan. Kalau ibadah kita hanya ibadah yang rutinitas, ibadah yang tidak ada hati yang kita persembahkan kepada Tuhan, seberapapun lamanya ibadah kita, mungkin ibadah kita juga akan dipertanyakan oleh Tuhan. Karena waktu ibadah masih dengan kondisi yang sak geleme dewi. Ketika orang-orang Israel beribadah kepada Tuhan, hatinya tidak melekat kepada Tuhan. Bahkan dikatakan dalam Matius 7 ayat yang ke-7, perintah yang dilakukan hanya perintah manusia. Tidak ada rasa haus lapar akan Tuhan. Tidak ada kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Bahkan dikatakan juga
di dalam ayat-ayat firman Tuhan. Bahkan di dalam Ibrani 12 ayat 28 dikatakan di situ, bukan mencari perkenanannya Tuhan, mengasihi Tuhan. Rasa takut akan Tuhan tidak ada pada orang yang beribadah. Ini perlakuan yang ditujukan kepada Tuhan. Seharusnya ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita membuat hidup kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan, kita menyenangkan hatinya Tuhan, kita menghormati hadirat Tuhan. Ada rasa takut yang kita pancarkan dalam kehidupan kita ketika kita beribadah kepada Tuhan. Bukan seenaknya sendiri, bukan semaunya kita, tetapi ketika kita beribadah kita yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kita. Ibadah yang harus kita lakukan adalah ibadah yang bisa memuliakan nama Tuhan, sehingga ibadah kita bukan ibadah yang dibenci oleh Tuhan, tapi ibadah kita semakin dikatakan, aku menyukai ibadahmu. Bukan masalah Tuhan hadir atau tidak hadir, tapi bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan, kenapa ibadah Israel itu kok dibenci oleh Tuhan? Yang kedua yang saya tulis di sini, mereka ibadah tetapi tidak kebenaran. Dikatakan ayat yang ke-24, mereka beribadah kepada Tuhan tetapi hidup mereka, perbuatan mereka tidak mencerminkan orang yang hidup dalam kebenaran. Beribadah tetapi setelah beribadah perbuatan mereka masih sama. Tidak ada nilai-nilai kebenaran yang dipancarkan dalam ibadah mereka kepada Tuhan. Bahkan tidak bisa menjadi saksi-saksinya Tuhan. Dan inilah yang dibenci oleh Tuhan. Kalau kita ibadah, tidak ada nilai-nilai kebenaran yang kita bawa dalam hidup kita, dalam keberadaan kita, dalam aktivitas kita. Bahkan dikatakan firman Tuhan, biarlah perbuatan-perbuatan baik itu, perbuatan-perbuatan baikmu itu mencerminkan bahwa engkau orang yang beribadah kepada Tuhan. Ibadah tetapi memungkiri kekuatan Tuhan. Beribadah tetapi meragukan kuasa Tuhan. Beribadah tetapi tidak mempercayai janji Tuhan. Ini bukan orang yang beribadah kepada Tuhan. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, maka kita yang pegang kebenarannya Tuhan. Ketika Tuhan bicara tentang kebenaran, kita mengatakan amin. Ketika Tuhan bicara tentang mukjizat, kita berani mengatakan amin. Dan percaya setiap hal yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kita ketika kita beribadah kepada Tuhan. Di dalam 2 Timotius 3:5 dikatakan di situ, banyak orang yang beribadah tetapi memungkiri, tidak meyakini kuasa Tuhan, dan inilah ibadah yang tidak disukai oleh Tuhan. Seharusnya ketika kita beribadah kepada Tuhan, pulang dapat kekuatan baru, amin. Dapat kemenangan baru, dapat modal biasa karena kita sudah bertemu dengan Tuhan di dalam ibadah kita. Ibadah tetapi masih dikuasai hal-hal yang di luar Tuhan, masih percaya tahayul, percaya dongeng-dongeng yang melemahkan iman kita di dalam Tuhan. Ini orang-orang yang ibadah tidak dalam kebenaran dan pasti dibenci oleh Tuhan. Sudah bertemu dengan Tuhan tapi masih percaya tahayul, masih percaya dongeng-dongeng yang tidak mencerminkan iman di dalam kekristenan. Dan inilah yang Tuhan terluka kadang-kadang ketika banyak orang beribadah tetapi masih percaya hal-hal di luar Tuhan. Bahkan perkataannya, perbuatannya melebihi sesuatu yang kita peroleh daripada Tuhan, dan itu melukai hatinya Tuhan. Ibadah tetapi tidak mau menyembah Tuhan. Ibadah kok tidak mau menyembah Tuhan, ini aneh. Ibadah tidak mau menyembah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kita. Bagaimana ibadah kita akan menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan? Kalau kita saja ibadah tidak dalam kebenaran, tidak bisa menyembah dalam roh dan kebenaran, hatinya kosong, malah melamun ke sana ke sini, pikirannya macam-macam, itu yang membuat hati Tuhan sangat tidak menyukai ibadah bagi orang-orang yang tidak hidup dalam kebenaran Tuhan ketika mereka beribadah kepada Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan, kenapa ibadah Israel itu dibenci oleh Tuhan? Yang terakhir, mereka ibadah
tetapi tidak ada perubahan dalam hidup mereka dan perbuatan mereka. Mereka beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak ada perubahan sekecil apapun tidak ada. Dan inilah yang ditemukan oleh orang Israel. Mereka beribadah kepada Tuhan, mereka mempersembahkan korban, persembahan, mereka nyanyi-nyanyi, mereka berteriak-teriak kepada Tuhan. Tetapi ketika diperhadapkan situasi, mereka sama, tidak berani benar-benar menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Masih dipikir dengan caranya manusia. Masih dipikir dengan caranya bagaimana mengatasi masalah dengan kekuatanku, dengan pertolongan yang ada dalam sekelilingku. Bukan langsung datang kepada Tuhan. Ibadah yang tidak ada perubahan dan tidak ada perbuatan yang nyata dalam hidup ini. Tidak ada buah-buah roh. Sampai dengan yang ke-26. Tidak ada buah-buah roh. Hari ini saya mau katakan ketika kita sudah beribadah kepada Tuhan, harus ada perubahan. Amin. Harus ada perbuatan yang nyata yang kita tunjukkan kepada Tuhan, yang kita tampilkan kepada semua orang, bahwa kita orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Nilai Tuhan ada dalam kehidupan kita. Bahkan kehidupan kita hari lepas hari semakin menjadi orang yang baik. Segala tulisan yang dilemahkan Allah bermanfaat untuk mengajar, mendidik kita, menyatakan kesalahan kita, menegur kita. Untuk apa? Untuk diperlengkapi menjadi orang-orang yang baik di dalam Tuhan. Hari ini, pastikan ibadah kita bukan ibadah yang dibenci oleh Tuhan. Karena kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Perbuatan kita, perbuatan yang didominasi oleh firman Tuhan. Oleh gaya keteladanan Tuhan yang kita pancarkan lewat hidup setiap kita. Bila berkat Tuhan lewat pagi ini, turun dalam kehidupan setiap kita. Mari renungkan kehidupan kita sejenak, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau sampai hari ini ibadahmu seringkali sembrono, ibadahmu tidak ada perubahan, ibadahmu tidak ada sesuatu yang nyata dalam perbuatanmu, ibadahmu seringkali berlaku tidak adil di hadapan Tuhan. Kau kerap kali menuntut ini dan itu kepada Tuhan. Pokoknya kalau aku ibadah Tuhan harus begini dan begini, harus membuatkan segala sesuatu yang menyenangkan aku. Kau sedang berlaku tidak adil. Bila ibadahmu hari ini ibadah yang memperkenankan nama Tuhan dipuji, dimuliakan lewat hidup kita. Ibadahmu yang ibadah yang menghormati Tuhan. Ada rasa takut, ada rasa kagum menghormat akan kebesarannya. Dan ibadahmu adalah ibadah yang di dalamnya ada sikap hidup orang-orang yang cinta akan kebenarannya Tuhan. Sehingga ibadah kita bukan ibadah yang dibenci oleh Tuhan, tapi ibadah yang dirindukan untuk Tuhan selalu bertemu muka antara kita dengan Tuhan. Bapak, kami mohon ampun Tuhan. Kalau kami mungkin ada di antara kami yang ibadah kami seringkali sembrono, sak geleme dewe, seenak kami sendiri. Tapi bila pengajaran pagi ini Tuhan kami diingatkan, ketika kami main-main dengan ibadah kami, bukan ibadah yang diberkati, tetapi ibadah yang dibenci oleh Tuhan. Dan ketika ibadah kami dibenci oleh Tuhan, kami yang rugi Tuhan, kami yang kehilangan segala sesuatu yang indah daripada Engkau. Tapi pagi ini kami pastikan jemaat Tuhan yang ada di GBI Nyaman, yang beribadah di rumah kami masing-masing, kami memiliki konsep hidup, kami bisa berlaku adil dengan Engkau, kami bisa berlaku dalam kebenaran yang Kau ajarkan dalam kehidupan kami. Bahkan ketika kami beribadah, ibadah kami berubah dalam tingkah laku kami, dalam perbuatan kami, dalam apa yang kami kerjakan, nama-Mu dipuji, dimuliakan dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapakku, terima kasih. Terima kasih Bapak. Bila pagi ini ibadah kami jadi dupa yang harum, jadi persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Engkau sebagai ibadah kami yang sejati Tuhan. Bahkan ketika kami datang, kami beribadah dengan sakit penyakit, meskipun kami tidak mengharap kesembuhan, kami lebih mengutamakan Engkau. Kesembuhan akan turun dalam kehidupan setiap kami. Ketika kami datang mempermuliakan Engkau dengan sungguh-sungguh berlaku adil, kebenaran, dan ada perubahan hidup yang nyata dalam kehidupan kami. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, segala yang baik Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Di
Yesus. Haleluya. Amin. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi yang indah ini. Mari arahkan hatimu dan tengadahkan kedua tanganmu dengan iman percaya bahwa hari ini kita sedang bertemu muka dengan Tuhan. Karena ibadah kita bukan ibadah yang dibenci oleh Tuhan, tapi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Kiranya berkat dari arah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus boleh menyertai kehidupan setiap kita, menolong, memberkati, menguatkan, melindungi, menjaga, bahkan mengarahkan kepada perkenanan Tuhan dari hari lepas hari. Karena kita memiliki ibadah yang mau terus kita bawa berkenan kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, dijagailah engkau dengan kuasanya Tuhan dimanapun engkau berada. Karena kita orang-orang yang beribadah, yang berkenan kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa Tuhan. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin Tuhan. Dan memperluas daerahku. Amin Tuhan. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.